Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Leonardo Satai Mungkur dari kampus Universitas Sumatera Utara, program studi peternakan. Di video ini saya akan mewawancarai seorang peternak menggunakan konsep pertanyaan 4P. Oke, baik, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Leonardo Satai Mungkur dari Universitas Sumatera Utara. Program studi peternakan ingin menanyakan tentang dasar manajemen peternakan kepada Abang. Sebelumnya perkenalkan, nama Abang siapa? Nama saya Rejeki Sembiring, dan saya adalah warga di sini. Oke, baik, terus. Oke, baik, yang pertama mengenai strategi. Jadi strategi apa yang Abang gunakan untuk memajukan peternakan Abang ini? Ya, strategi saya seperti apa ya, memelihara gitu ya kan. Tetapi sebelum memelihara, saya itu harus membeli bibit-bibit calon babinya ini terlebih dahulu. Karena bisa saja saya untuk mengawinkannya gitu, tapi itu membutuhkan waktu yang lama, dan untuk mempercepat keberlangsungan babi ini, saya terpaksa harus membeli bibit-bibitnya ini dari peternak lokal. Setelah itu dipelihara di sini, dibesarkan. Setelah itu setelah babinya besar, nanti bisa kita kemanakan gitu, misalnya bisa kita jual langsung atau kita pelihara lagi menjadi induk babi gitu, induk babi untuk menghasilkan bibit-bibit yang baru untuk menghemat pengeluaran gitu. Oke, baik Bang, jadi sini kan Abang bilang membeli bibit kan. Jadi kalau boleh tahu bagaimana itu pemilihan bibit yang sehat, yang standar pemilihan bibit sehat untuk Abang, dan berapa harga per ekor yang Abang belikan untuk membelikan bibit tersebut? Kalau untuk bibit yang sehat itu tentu saja ekornya sudah dipotong, itu satu. Dan bibit yang bagus itu sudah lepas menyusui gitu. Karena tidak mungkin kita membeli bibit yang belum lepas menyusui gitu dari induknya. Untuk harganya sendiri itu tergantung karena tergantung harga pasarnya gitu. Tapi akhir-akhir ini harga babi yang Abang beli itu sekitar 1.200.000 gitu. Per ekornya? Per ekor. Oke, jadi tergolong murah apa mahal itu Bang, harga segitu? Untuk harga segitu dibilang cukup mahal gitu. Karena anak babi yang paling murah itu yang pernah saya beli ya sekitar 800 sampai 900.000 per ekor. Itu yang paling murah itu saya beli. Tapi mungkin harga pasar sedang naik. Jadi harga 1.200.000 itu cukup apalah gitu, mahal gitu bagi saya gitu. Oke, berarti ini lanjut pertanyaan kedua ya Bang. Apa strategi yang Abang gunakan untuk mengembangkan ternak babi yang Abang punya ini Bang? Strategi yang saya gunakan itu ya tentu saja seperti memberi makan dengan pakan gitu. Saya bikin ini menggunakan pakan campuran ya. Pakan campuran itu kayak menggunakan seperti apa gitu, dedak gitu. Dedak padi, ada juga dedak jagung, ada juga kayak vitaminnya gitu. Terus ada juga kayak apa semacam pakan pelet gitu. Pakan peletnya yang 551 gitu. Sumber daya apa yang Abang butuhkan agar dapat menjalankan peternakan babi Abang ini dengan baik gitu? Sumber daya yang dibutuhkan itu adalah makanan babi itu kan. Jadi makanan babi yang Abang pakai itu ada dedak, ya kan? Dedak itu dedak padi, ada dedak jagung gitu ya kan. Jadi untuk yang Abang pakai sekarang ini? Ini adalah keduanya gitu, campur. Oh. Dedak padi dan dedak jagung. Dan yang kedua ada ampas, ini ampasnya. Ini adalah ampas ubi yang dibeli gitu ya. Terus saya juga menggunakan ayam. Ayam ini saya dapatkan dari ternak sekitar yang sudah dibuang gitu ayamnya. Jadi saya pakai untuk membuat sop sebagai penambah protein bagi bibit-bibit ini, bibit babi. Dan saya juga menggunakan pelepah pisang, itu sudah ditebang itu di sana. Nampak kan Bang? Saya menggunakan pelepah pisang itu untuk penambahan pangan pada pakan babi ini gitu. Jadi bisa dibilang pakannya bukan untuk satu doang ya kan, berarti ada campurannya gitu ya Bang? Ada campurannya. Oke, berarti untuk pertanyaan selanjutnya Bang, apa standar indikator yang Abang tetapkan
Maksudnya itu standar kesuksesannya dalam peternakan abang ini yang bisa dikatakan untuk abang sukses lah abang menjalankannya gitu. Kalau bagi saya itu seperti inilah ya. Saya berhasil membesarkan babi ini dan menjualnya gitu. Terus bagi saya sukses itu saya bisa menjual babi ini dengan berat di atas 120 kilo. Itu bagi saya sudah pencapaian yang luar biasa sekali gitu. Jadi sejauh inilah abang peternak babi ini. Apakah standar indikator itu sering abang capai atau terkadang atau tidak pernah gitu bang? Kalau standar itu sesekali saya dapat capai, sesekali tidak. Karena ada suatu keadaan yang memaksa saya untuk menjual babi ini lebih awal gitu untuk kebutuhan. Berarti pada dasarnya abang bisa bilang standar indikator ini abang dapatkan sering atau jarang gitu bang? Sering lah gitu lah, sesekali sering gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya nih bang, apakah abang punya karyawan gitu? Saya tidak punya karyawan di sini karena saya bekerja sendiri. Tapi kadang saya dibantu oleh saudara-saudara saya gitu. Terus untuk sistem organisasi, apakah di peternakan abang ini ada punya struktur organisasi gitu? Kalau struktur organisasinya tidak punya gitu. Nah, di sini nih bang, kan seperti abang bilang abang tidak punya karyawan nih bang. Jadi untuk semua kegiatan ini abang yang handle gitu kan, abang yang pegang gitu. Gimana cara abang biar abang bisa mengerjakan semua pekerjaan ini sendirian gitu? Yang pertama itu adalah untuk memanajemen waktu. Itu yang paling utama bagi saya untuk dapat mengerjakan ini semua. Saya kalau pagi-pagi gitu harus bangun lebih awal untuk mengerjakan untuk membuat makan ini. Karena makan makanan ini dibuat dengan waktu yang cukup lama karena saya sendiri gitu sini. Terus kalau udah hari mulai terang gitu ya kan. Nah, di situ saya mulai mandikan karena kalau pagi-pagi saya mandikan babinya kedinginan, apalagi ini masih kecil-kecil gitu. Nah, jadi itu adalah contoh salah satu manajemen waktu saya untuk mengurus ini semua sendiri gitu. Untuk mandi dan pemberian makan, berarti kan harus dimandikan sama diberikan makan kan? Iya. Itu berapa kali dalam sehari diberikan mandi sama? Kalau saya gini ya, kalau saya 2 kali 1 hari mandikannya. Kalau makannya tergantung gitu. Kalau dia masih kecil atau masih bibit-bibit, saya kasih makan 3 kali sehari. Kalau sudah mulai besar, itu saya beri makan 2 kali sehari saja karena itulah memang takaran yang babi ini inginkan gitu. Oke bang, jadi abang di sini sebagai pemilik sekaligus pemimpin ternak abang ini ya bang. Ya. Bagaimana cara abang menjadi pimpinan sekaligus sebagai karyawan di sini yang dapat mengerjakan semua ternak ini sendiri? Apa motivasi yang abang miliki? Kalau ditanya tentang motivasi, ya sebagai awal juga saya memulai usaha ini adalah untuk memikirkan rancangan ke depannya karena setiap masa itu pasti akan lebih sulit lagi gitu ya kan. Jadi saya ini memulai usaha ini untuk mempersiapkan segala sesuatu yang buruk nanti untuk ke depannya. Jadi sekarang sekarang saya sudah siap untuk mempersiapkan usahanya ini untuk kedepannya gitu. Itu merupakan motivasi awal saya untuk memulai usaha ini dan bertahan sampai saat ini. Bagaimana cara abang mengatur pekerjaan abang ini agar abang dapat mengerjakannya sendiri gitu? Yang tadi lah itu ya kan tentang manajemen waktu gitu tadi. Manajemen waktu itu sangat penting sekali bagi saya. Karena itu merupakan kunci saya untuk mengerjakan ini semua sendiri gitu. Karena kalau tadi saya berdua itu kan bisa memakan waktu yang lebih cepat gitu kan. Tapi kalau saya sendiri akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi saya mau manajemen waktu saya untuk mengerjakan ini semua gitu. Oke, jadi kita pertanyaan selanjutnya bang, bagaimana cara abang mengawasi ternak abang ini gitu? Kalau mengawasinya sesekali saya pantau sekali itu datang ke sini gitu karena rumah saya dengan ternak saya juga ini tidak terlalu jauh jaraknya, jadi sesekali saya bisa datang ke sini untuk melihat kondisi babi-babi saya gitu loh. Jadi untuk kontrol kesehatannya bagaimana itu? Kalau untuk kontrol kesehatannya sesekali
sering saya suntikkan kayak obat cacing gitu. Karena ini juga masih kecil, jadi harus dipantau apanya gitu, kesehatannya. Kalau masih kecil biasanya itu sering mencret, sering apa namanya, apalah gitu, cacingan gitu ya kan. Jadi saya kasih obat cacing sesekali gitu. Terus saya juga kasih obat mencretnya gitu, vitaminnya juga untuk menambah darah apanya gitu, untuk membantu pemulihan kesehatannya gitu. Oke bang, jadi sebagaimana kita tahu, biasanya di setiap peternakan pasti ada punya permasalahan sendiri gitu. Ya. Dan untuk peternakan abang ini, apa masalahnya gitu dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Masalah yang sering saya alami di sini ya, bukan saya saja, tapi peternak-peternak yang lain juga gitu, adalah kayak seperti penyakit babi gitu, virus babi lah gitu. Dan itu adalah salah satu masalah yang besar bagi kami di sini peternak babi gitu. Jadi untuk untuk menghindari masalah tersebut, kami sering melakukan vaksinasi terhadap babi ini kalau baru datang gitu ya kan. Jadi setelah babi itu tiba di sini, babi itu harus divaksinasi dengan cara disuntikkan gitu, dengan apa gitu kan. Disuntikkan dengan obat vaksinnya. Setelah itu sering dipantau makannya, kebersihannya gitu kan. Kebersihan kandangnya. Jadi makanya itu saya sering memandikan babinya ini 2 kali sehari gitu untuk membersihkan kandangnya. Itu adalah sedikit cara bagi saya untuk menghindari masalah penyakit babi tersebut gitu. Oke baik, terima kasih atas waktunya bang, terima kasih.